Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim satu yang beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Rizky Hamadi Aya Bristoken sebagai koordinator dari tim saya. Dalam video ini kami akan mendemonstrasikan sebuah proyek website yang kami kembangkan, yaitu Bibitnesia. Bibitnesia adalah sebuah website yang dibuat untuk membantu pengelolaan dan penyediaan informasi bibit secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Pada demo ini kami akan menunjukkan website tampilan serta fitur-fitur utama yang ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat, di sini merupakan sebuah portal dari website Bibitnesia yang dapat diakses dengan mengetik bibitnesia.innovasia.site. Uh, di sini juga kita bisa melihat tentang layanan kami, tentang produk populer dan lain-lainnya. Kita fokus saja. Di sini terdapat 4 pintu. Yang pertama adalah pintu yang di sini. Ini merupakan pintu menuju ke marketplace. Yang kedua adalah pintu ini dengan mengetik kabel komunitas, kita bisa langsung masuk ke forum yang masih dalam pengembangan. Yang ketiga adalah ini bagi para user yang ingin mendaftarkan dirinya untuk bisa berjualan dalam sistem Bibitnesia. Yang keempat, ini bagi para user yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kurir pengantar bibit dan tanaman. Sekarang kita fokus saja ke sini. Tapi sebelumnya dulu kita login terlebih dahulu. Oke, kita login, kita masukkan email dan password yang kita masukkan. Dalam kasus ini kita buat pembeli gmail.com, password warga 45678. Kita tekan login. Oke, di sini kita sudah masuk ke akunnya dan ya kita dapat mengakses notifikasi. Kita langsung saja masuk ke marketplace seperti apa. Baik, di sini merupakan sebuah tampilan dari marketplace Bibitnesia, yang dimana ada sidebar dan juga ada kontennya. Di pada tampilan kali ini merupakan tampilan beranda, yang dimana di sini ada akun yang kita tekan, bisa kita melihat profil saya sama logout. Di sini kita bisa mencari tanaman dan ini adalah kategorinya: tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan lain-lainnya. Di sini juga kita bisa melihat rekomendasi yang ada di sini. Seperti di sini adalah beberapa produk yang sudah diupload di website sini. Kita lanjut ke bagian akun. Di sini tempat kita mengatur akun. Terdapat email. Ini adalah role kita sebagai pembeli ya. Kita meregistrasikan sini di folder adalah sebagai pembeli. Nomor telepon dan ini deskripsi yang kita tambahkan. Dan sini ada beberapa postingan yang dimana bagi para user yang ingin memosting sesuatu yang berkaitan dengan tanaman atau hal-hal lainnya dapat di sini. Namun fiturnya sedang dalam pengembangan juga. Sini ada ulasan bagi para user yang uh, memberi ulasan setelah membeli produk dari user lain yang akan ditampilkan di sini. Di sini kita juga bisa mengedit profil dengan menekan edit profil. Di sini kita bisa mengedit nama lengkap dan lain-lainnya, seperti mengupload foto profil dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut saja ke bagian keranjang yang memasukin produk favorit kita. Bagian favorit. Oke, lanjut ke bagian yang favorit yang bertempat kita memasukin produk favorit kita, riwayat yang pernah kita beli, dan pengaturan dan lainnya. Dan ini adalah pesanan saya. Ini merupakan riwayat pesanan yang kita beli atau kita pesan. Lanjut saja, kita akan demonstrasikan gimana kita. Ya, sini adalah tombol notifikasi, kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita demonstrasi bagaimana kita cara memesan uh, bibit dari para user, yakni penjual. Oke, kita pilih salah satu mana yang kita mau beli. Kita akan beli bibit cabai rawit. Oke, di sini terdapat pada detail produknya.
bibit cabai rawit RP 15.000, stok 22, tanaman ini seperti ya. Oke. Dengan namanya adalah penjual, berdomisili di Jawa Tengah. Deskripsinya ada di sini, bibit cabai unggulan. Ini kita bisa beli berapa? Kita beli misalnya 5 bibit. Oke. Total harga 75.000. Untuk ini kita langsung saja tekan beli sekarang. Nah, pada sini kita masuk ke bagian checkout. Sini kita ada keterangan bibit cabai 15.000 dikali 5 75. Kita tekan lanjutkan. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan provinsi kita, asal dari mana. Kita masukin saja, kita berasal dari Riau. Oke. Alamat lengkap Kabupaten Bengkalis, Kota Bengkalis, Jalan Pramuka. Oke. Setelah itu kita tekan lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ongkir, yakni ongkir adalah 15.000. Jadi total budget kita adalah 90.000. Kita masukin metode pembayaran. Dari ini kita masukin VA Bank BCA. Kita konfirmasi pesanan. Oke. Di sini kita sudah masuk ke bagian invoice-nya dengan nomor virtual akun 8 ini, dan kita akan diminta untuk membayarnya. Oke, kita kembali ke pesanan saya, dan ini ada keterangannya. Oke. Dan maka akan masuk ke bagian pesanan saya, dan ini menunggu statusnya adalah menunggu pembayaran. Kita akan menunggu pembayaran. Kita akan melakukan pembayaran. Selanjutnya nanti akan diserahkan, pesanan ini akan diserahkan ke penjual. Oke, pesanan sudah dibayar, maka pesanan akan sedang diproses. Di sini kita tinggal menunggu konfirmasi dari penjual bahwa pesanan ini akan diterima atau tidak. Oke, segitu saja. Baik, setelah kita melihat dari sisi pembeli, maka kita lanjut ke dari sisi penjual. Sebelum itu kita coba login sebagai penjual di sini. Oke, kini sudah ada. Kita langsung aja login sebagai penjual. Oke, tapi sebelum itu saya mau menunjukkan sesuatu dari kalian. Untuk menjadi penjual bagi para user biasa, tentu untuk berjualan di Bibitnesia perlu konfirmasi dari admin bahwa Anda adalah orang yang betul-betul dapat dipercaya untuk bisa penjualan di sini. Maka dari itu kita sebagai user biasa harus mendaftarkan diri kita untuk dapat berjualan di sini dengan pergi ke portal ketiga sini, tekan daftar penjual. Kita tekan. Di sini kita akan masuk ke bagian form mitra Bibitnesia. Di sini kita diminta memasukkan asal kita dari mana. Misalkan kita dari Riau, alamat kita di Kota Dumai. Misalkan dengan nomor HP kita masukin apa adanya. Kita lanjutkan. Di sini kita minta untuk memasukkan dokumen wajib seperti KTP, foto selfie, dan nomor rekening. Kita lanjut aja. Dan terakhir kita akan diminta untuk memasukin data penjual berkebun, misalnya foto kebun yang seperti yang ada kita, dan portofolio kita. Dan sini adalah deskripsi dan alamat kebun. Setelah kita melakukan pengiriman penjualan, kita akan menunggu konfirmasi dari admin atau email ya bahwa kita sudah diterima untuk dapat penjualan di sini. Oke, karena saya sudah punya akun yang karena saya sudah punya akun yang sudah bisa berjualan, maka kita langsung saja ke bagian sini. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagai penjual pun juga bisa membeli sebuah produk dari user lain. Tapi dengan perbedaan bahwa di bagian sidebar ini ada sebuah tombol khusus dashboard yang dapat mengakses dashboard penjual. Kita tekan saja. Baik, di sini kita masuk ke bagian dashboard penjual. Di sini adalah tampilannya seperti produk terjual, pesanan pending, dan pendapatan.
Di sini juga ada grafik penjualan ya, karena memang belum ada. Kita lanjut saja ke bagian produk saya. Di sini para penjual bisa menambahkan produk. Seperti kita bisa tambah produk di sini. Di sini kita minta untuk masukin foto produk dan pilih sini. Kita masukin apa aja ya? Misalkan foto ini. Oke, maka akan tampil di sini dan ini adalah foto tambahannya. Oke. Maka ini akan bisa maka akan ini dapat dilihat previewnya sebelum kita mau uploadnya. Di sini kita diminta untuk masukin nama produk, kategorinya apa, deskripsinya apa, harga dan stok. Lalu kita akan simpan produk dan produk ini akan diupload ke sistem dan akan dapat dilihat oleh user lainnya. Kita kembali saja. Oke. Ya, seperti ini ya. Baik, kita masuk ke bagian pesanan masuk. Di sini merupakan pesanan masuk yang barusan dari pembeli yang ingin memesan produk kita tadi. Uh, ya, di sini ada status pesanan, pembayaran, dan pengenalan toko dan lain-lainnya. Di sini ada marketplace ya. Ini adalah tombol kembali ke bagian marketplace. Kita kembali lagi ke dashboard. Di sini kita masuk ke pesanan masuk. Nah, di sini kita dapat bisa melihat bahwa tadi sebagai pembeli tadi yang memesan sebuah produk cabai rawit yang berjumlah 350.000 masuk ke sini. Di sini kita dapat melihat detail seperti apa. Oke. Namanya yang membeli adalah pembeli gmail.com dengan nama lengkap pembeli. Nomor telepon ini provinsinya asal dari Kabupaten Bengkalis, Kota Bengkalis. Oke, ini adalah alamat yang dia input tadi. Dan ini ya alamat pengiriman Riau. Oke. ID pesanan Rp 90.000, total produk 90.000 dengan ongkir 15.000. Total sos 5.000. Oke. Di sini kita bisa memutuskan apa kita akan nolak atau terima. Kita akan terima saja. Oke, terima pesanan. Setelah kita menerima ini, maka kita kembali ke daftar pesanan dan antriannya akan hilang di sini. Maka setelah kita terima, pesanan tadi akan masuk ke bagian status pesanan. Nah, seperti kita lihat, ini adalah pesanan tadi yang kita sudah terima. Karena sekarang pesanannya masih belum dikirim. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kurir yang akan membawakan pesanan bibit ini ke para pembeli. Maka kita akan tekanlah cari kurir. Nah, di sini kita dapat melihat kurir yang tersedia atau mencari kurir yang dari provinsi tertentu. Karena ini adalah demo, kita cuma ada satu kurir, yakni kurir dengan nama kurir dari wilayah Kepulauan Riau. Oke, kita akan menekan tombol pilih dan ini akan otomatis mengirim pesan kepada kurir untuk dapat menerima pesanan ini untuk diantar. Oke, seperti ini saja dari sini dan sini dapat dipantau oleh penjual status pengirimannya. Baik, setelah kita melihat sebuah tampilan dari penjual dan alur transaksinya atau alur pesanannya, maka kita akan melihat bagaimana dari sudut pandang kurir. Sebelum itu saya akan mencoba login dulu sebagai kurir yang sudah saya buat akunnya, kurir gmail.com dengan password 4678. Kita login. Baik, di sini akan langsung masuk ke login. Namun saya akan demonstrasikan dulu seperti apa kita mendaftar sebagai mitra kurir sebagai user biasa. Kita kembali lagi di sini. Kita refresh. Oke. Di sini kita kalau ingin mendaftar sebagai kurir, maka kita akan pindah ke portal keempat yang dimana sini
kita dapat menekan tombol daftar kurir. Kita tekan, maka di sini akan masuk ke bagian form pendaftaran mitra bisnis. Nah, di sini sebagai kurir kita diminta untuk memasukkan asal kita dari mana, misal dari Aceh dengan alamat sekian-sekian, nomor HP dan sekian. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke bagian kita menginput KTP dan foto selfie dengan juga nomor rekening. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan SIM, STNK, SKCK, foto kendaraan, atau pilih tipe kendaraannya seperti apa, mobil misalkan, dan merek kendaraan. Setelah itu kita akan mengirim pengajuan, dan pengiriman ini akan masuk ke admin, dan kita akan menunggu persetujuan dari admin bahwa kita diterima sebagai mitra kurir. Seperti itu saja. Kita kembali ke kurir. Baik. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa kurir juga bisa melakukan transaksi seperti biasa, seperti user biasa. Namun seperti penjual bisa mengakses dashboard. Kita tekan aja dashboard sini. Baik, ini merupakan tampilan awal dari dashboard kurir, ini mana kita dapat melihat inbox, pengiriman terkirim, dan pembayaran yang ada dengan total pengiriman segini, dan grafik keuangannya. Kita ke tab kedua, ke profil. Di sini kita bisa melengkapi profil dari kurirnya, seperti edit, tambahkan alamat dan lain-lain. Oke, ini adalah bagian inbox. Ini adalah bagian pengiriman masuk, status pengiriman, pembayaran, dan kita coba masuk ke sini. Nah, ini adalah sebuah inbox pesanan yang masuk atau pesanan yang dikirim dari penjual kepada kurir. Seperti yang kita lihat, kurir yang tadi kita pilih tadi sebagai penjual, kita ketik kirim, maka akan masuk ke sini, dan kurir yang kita pakai sekarang adalah si kurir dapat melihat pesanan yang diminta dari penjual. Dari sini kita terima saja pengirimannya. Setelah kita terima, maka ini akan masuk ke bagian status pengiriman, dan hilang dari antrian pengiriman masuk. Di bagian status pengiriman ini, kurir juga harus mengupdate status pengirimannya, seperti diproses, dikirim, dan langkah terakhir adalah selesai, yang dimana kalau sudah sampai maka ke pembeli, atau sudah sampai ke pembeli, maka kurir akan harus mengupdate statusnya sebagai status selesai untuk dapat memproses pembayaran. Oke, kita coba ya, selesai. Baik. Dan oke, bahwa pengiriman sudah selesai dan ini hilang dari antrian sini. Berikutnya adalah tombol pembayaran. Ya, ini adalah menunggu pembayaran dari sistem dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu saja dari kurir. Baik, setelah kita melihat dari sudut pandang kurir, kita kembali lagi ke bagian sudut pandang penjual. 1, 2, 3. Baik, setelah kita melihat dari sudut pandang kurir, maka kita lihat lagi dari sudut pandang pembeli, bagaimana status pesanannya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa pesanan tadi sudah selesai. Maka ya, pesanan sudah sampai ke para pembeli. Setelah kita melihat semua proses transaksi dari awal hingga akhir yang melibatkan 3 entitas seperti pembeli, penjual, dan kurir, maka kita akan coba masuk ke bagian admin. Kita login dulu dari sini. Kita masukin akun adminnya. Oke. Kita login. Maka sekarang kita masuk ke bagian dashboard admin. Di sini kita bisa melihat seperti total kunjungan user, penggunanya ada berapa, penjualnya, dan produk. Di sini adalah kunjungan pengguna dan asal dari mana.
kunjungan pengguna ya dan grafik keuangan. Di sini kita bisa melihat bahwa saya yang memiliki akun ini adalah Rizky Ken dengan role super administrator. Dan ini adalah tim admin saya yaitu Bunga Cynthia yang dengan role administrator. Kita coba ke bagian profil. Ya, di sini kita bisa mengedit nama profil kita. Selanjutnya kita bagian user management. Di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat total user yang terdaftar di bagian Bibitnesia sini, dan ya totalnya sudah ada banyak. Kita bisa menentukan ID dari terkecil ke yang terbesar. Oke, kita cari. Oke, baik. Di sini merupakan sebuah uh, tabel user yang kita dapat lihat bahwa user sudah mendaftar di Bibitnesia dapat dilihat di sini. Seperti detailnya kita dapat lihat di sini dengan role pembeli yang statusnya aktif dan lain-lainnya. Baik, setelah kita bagian manajemen pengguna, kita juga dapat melihat bagi manajemen produk yang kita dapat melihat banyak produk yang sudah diupload di sistem dan juga pembayaran yang sedang berlangsung di sistem. Dan juga ada bagian komplain dan anten validasi yang saya tidak dapat menampilkan semuanya karena masih ada keterbatasan, ada bug atau masalah dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu saja demo dari sistem Bibitnesia. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.